Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Okjaldiana, NPM 20010012011. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul kata baku dan tidak baku. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian kata baku dan tidak baku, kemudian ciri-ciri kata baku, dan yang terakhir fungsi kata baku. Yang pertama, pengertian kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau cocok dengan kaidah yang dibakukan. Standar kaidah yang dibakukan tersebut dapat berupa ejaan yang disempurnakan atau EYD, baru, tata bahasa baku, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan kamus umum. Sedangkan kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau tidak memenuhi kaidah-kaidah standar kata baku. Berdasarkan sudut pandang informasi, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan sudut pandang pengguna bahasa, ragam bahasa baku dapat membangun dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh, seperti ilmuwan, pemerintah, masyarakat, dan kaum jurnalis atau wartawan. Bahasa merekalah yang mewakili ragam bahasa baku. Dari sudut pandang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Standar kaidah yang dimaksud dapat berupa ejaan baru atau EYD. Kriteria kata baku atau baku tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, gramatikal, dan kenasionalannya. Kemudian ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya, mengapa, tidak baku, kenapa. Kemudian, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya, itu benar, dan tidak bakunya itu adalah benar. Kemudian, pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Contohnya, ia bekerja keras, dan tidak bakunya ia kerja keras. Kemudian, bukan bahasa percakapan. Contohnya, dengan, dan contoh tidak bakunya adalah sama. Kemudian, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, suka akan, dan tidak bakunya suka dengan. Kemudian, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Contohnya, berkali-kali, dan contoh tidak bakunya itu berulang kali. Selanjutnya, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Contohnya hadirin, dan contoh tidak bakunya para hadirin. Kemudian, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Contohnya insaf, dan contoh tidak bakunya adalah insyaf. Kemudian fungsi kata baku. Yang pertama adalah fungsi pemersatu. Bahasa baku memperhubungkan semua penutur sebagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang dengan seluruh masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.